sendiri lah, bukan kami yang Udah turun kau. Silakan naik yang lain. Ini itu udah dah. gila nih anak. Itu dah yang masalah. Kalau Luga ini naik, makanya nggak bisa jawab. Saya pertanyaan Jawab saya, nggak? Jangan menurut diturunkan nggak? Luga, apakah di surga itu ada kawin mawin? Karena Luga ini merasakan bahwa Allah itu punya eh, istri, ya. Yang Terus, saya kenapa tanya diciptakan sama itu kamu, manusia yang lagi? saya Kalau dia tanya udah sama bisa bukan melahirkan, itu udah yang bisa saya buat tanya. anak. Ya. Kamu jangan lari dari pertanyaan. Yang saya tanya, Roh Kudus itu laki apa perempuan? Aku udah jawab di mana yang pasal berapa, ayat berapa, coba. Kamu nanya, kamu jawab. Saya kan nanya ke kau. Laki apa Karena tidak perempuan? ada yang Jawab. tulis juga. Kamu udah berkali-kali yang ngomong gitu. Emang gak ada Oke, cara lain? kau Udah berkali-kali bilang kita tidak. Oke. kita bicarakan Tolong itu. dong. Itu. Aduh, tolong dong, gue jadi moderator nih ngomong mulu nih kurang ajar. Jangan jadi moderator. Dia turun-turun sembarang dia ini. Dia orang ini memang orang keras. Oke. Saya bertanya ya. berkali-kali, aku tanya tiap kali ketemu dia terus bilang, oh, mana ini perempuan, mana saya tanya mana dalilnya, mana ayatnya, mana pasal. Tolong dong di mute dulu. Arif di mute. Saya percaya, kalau tidak kasih tahu saya tidak percaya kamu. Itu. Arif di mute tuh, ini anak ngomong mulu. Di mute dulu sebentar. Mute dulu munculnya. Mulutnya di mute dulu si Daniel ini. Kalau kamu cari koin, cari yang lain lah. Kamu jangan bawa Gantian bicara, gantian. Ngomongnya kok jadi ngomongin koin sih? Kamu di mute dulu mulutmu, orang lagi ngomong. Jadi dia ini adalah gereja penghilang kelamin Tuhan. Ini pohon Rencana yang saya mau tidak ada buahnya kalau Luga. Makanya Andi, tolong mute dong. Karena tidak berbuah. Buat apa kita? Aduh, capek banget. Buat apa kita mempertahankan tidak ada buahnya? Ditebang aja, potong, dibakar di api. Itu pohon ya, bukan Luga yang dipotong. Ngapain potong manusia? Capek. Itu kata Allah, kata firman. Di mute dulu. Rip, ini anak kok nggak? Udah gue bilang jadikan gue moderator sebentar aja, susah amat sih, takut aja. Orang sebentar aja, biar orang ini nggak ngomong mulu, capek gue Muslim jangan nyumbang dia, dia kan cari Oke ya. Jadi gini, kenapa Roh Kudus itu harus perempuan? Supaya kita nggak bisa ditipu orang. Contoh, nanti kan kalau Yesus ngaku anak Allah, kalau ditanya siapa mamanya, Roh Kudus bukan perempuan, jatuhnya kandidat satu-satunya, pilihan satu-satunya cuma Maria. Ketika Maria cuma pilihan satu-satunya, maka Yesus tidak bisa jadi Tuhan karena mamanya manusia. Makanya si kurang ajar tai ini, gereja gembel ini. Nah, itu kan perkataan tidak berbuah. Sebentar dulu, aduh, Handi, tolong dulu di mute lagi mulusnya iblis ini. Dajjal, bisa nggak kau diam dulu, Dajjal? Kau sebagai anak Dajjal, kau diam dulu mulut kau, biar ku jelaskan dulu gini. Ngomong lagi Dajjal. Waduh, kena pelanggaran Duga. Baguslah itu. Dia berulang kali tanya. Kenapa rasulnya saudara Kristen ditombak? Kenapa rasulnya Kristen ditombak? Rasulnya saudara Daniel kok kena tombak, gimana itu? Aduh, jangan begitu, Jum. Saya bukan rasulnya dia, ngapain saya tidak kenal. Tapi aku tahu rumahnya itu orang. Tapi ya nggak apa-apa lah, biarin aja gitu. Namanya Jum, biar dia kayak gimana ya, biar Tuhan seorang itu rasulmu, jangan kau tolak. Dia itu rasul. Itu pohon yang tidak berbuah, bosku. Itu rimbun, daunnya rimbun, tapi nggak ada buahnya. Ngapain?
Oke, oke. Saya boleh masuk, oke? Oke. Oke. Ya, saya bernarasi sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa kabiluhu min haith la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh iblis sebagaimana halnya iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kemudian aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka para iblis. Sesungguhnya aku telah menjadikan iblis-iblis itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwa pencipta langit dan bumi setelah melihat hambanya keturunan Adam jatuh kepada kebinasaan, mereka tidak mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh para nabi, maka pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai Tuhan atau sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, sebagai apologet Islam, saya melihat Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat. Apa tanda yang diberikan oleh angkatan jahat? Tanda Yunus. Bangkitnya kemudian anak manusia dari alam kubur. Nah, ini hal yang menarik untuk kita bahas pada malam hari ini. Kenapa menarik? Karena sebagian dari saudara-saudara kita Kristen sudah mau mengakui kalau ternyata salib itu adalah rencana iblis. Maka hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk mengurai lebih jauh terkait dengan ajaran Yesusnya yang mengatakan angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat melainkan anak manusia berada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya bangkitnya Yesus dari kematian itu adalah tanda. Tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Nah, sekarang kita mau mendengarkan dari saudara Daniel, kenapa saudara beriman dan percaya kepada angkatan jahat? Silakan. Kalau aku tidak percaya yang namanya angkatan jahat, kan saya percaya Tuhan Yesus. Kalau percaya Yesus itu Tuhan, justru itulah angkatan jahatnya. Enggak. Lah, kan Yesus yang mengatakan itu. Berkatalah ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda. Kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Jadi bangkitnya Yesus dari kubur pada hari ketiga, semisal Yunus keluar dari perut ikan pada hari ketiga, menurut Yesus itu angkatan jahat. Itu tanda untuk angkatan jahat. Kalau Anda paham di dalam Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, Yesus mengatakan tanda penyesat itu adalah memberikan satu keadaan di mana tanda itu menyesatkan, bahkan menyesatkan orang pilihan juga. Tanda-tanda
daripada Yesus palsu menurut Yesus adalah melakukan tanda yang dahsyat. Dan tanda yang dahsyat ini dipakai oleh Yesus palsu untuk menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Kalau tanda yang dikatakan Yesus ini sanggup menyesatkan murid pilihan, sudah pasti sanggup menyesatkan orang-orang yang bukan pilihan. Pertanyaan saya, sadarkah Anda kalau percaya kepada penyaliban, percaya kepada kebangkitan, itu masuk dalam kelompok angkatan jahat? Silakan. As-salatu khairum minan naum. Ada yang tidur. Daniel, dibuka menu-nya Daniel. Itu Ada suara semua, guguk. Ya, silakan Daniel. Gak apa Daniel? itu semua bukan is. Deki, ini dekinya gonggong itu. Apa tanda yang Yesus berikan ketika orang-orang Farisi angkatan jahat itu minta satu tanda? Tanda apa yang Yesus berikan kepada mereka? Tanda apa yang Yesus berikan kepada angkatan jahat? Keluar dari perut bumi pada hari Iya. Hari ketiga pada hari ya. Iya. Nah, apakah juga termasuk Anda percaya tanda itu, beriman kepada tanda itu? Anda menerima tanda itu? Saya mengimani bahwa ya Yesus itu mati dan dikubur. Dan itu dia tanda untuk bangkit siapa? pada hari yang ketiga. Menurut Itu- Yesus itu tanda untuk siapa? Itu tanda keselamatan umatnya gitu kan. Bukan umatnya, bukan kita semua. Ya, tanda kalau Yesus tidak bangkit, maka kita tidak akan selamat. Gitu. Kita Saya percaya ulang bahwa lagi. Yesus itu adalah Tuhan. Saya ulang lagi. Iya. Keluar dari kubur pada hari ketiga menurut Yesus itu tanda untuk siapa? Tanda keselamatan itu. Iya. Dia mati dan bangkit. Dia bangkit gitu kan. Dia bangkit saya pada ulang hari lagi. yang ketiga. Saya Kalau dia ulang tidak lagi. bangkit, maka kita tidak percaya bahwa dia itu adalah Tuhan gitu. Saya ulang lagi. Bangkit pada hari ketiga, selayaknya Yunus keluar dari perut ikan hari ketiga, itu tanda untuk siapa? Angkatan Kalau jahat. Yesus itu keluar dari perut ikan itu, dia ada di dalam perut ikan karena kecongkakan hatinya dia melawan sama Tuhan, makanya dia pakai cara Tuhan itu dia dimakan ikan tapi dia tidak mati, dia tetap dia keluar dari Nah, ikan iya, itu kan. itu saya sudah hafal itu, Yunus 1 sampai Yunus 4. Sekarang Iya. yang saya pertanyakan, bangkit atau keluar dari kubur hari ketiga, itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat atau angkatan benar? Menurut Yesus. Itu angkatan benar memang. Iya. Masolang generasi. Maksudnya pertanyaan apa itu, Pak? Ya, kalau Yesus tidak bangkit, pastinya ya kita Ya tidak itu percaya bahwa dia itu Tuhan. pemahaman angkatan jahat. Pemahaman angkatan jahat itu iya betul. Sekarang pangkalnya yang harus kita paham. Nanti ketika angkatan jahat itu bereaksi, kebangkitan adalah keselamatan, tidak ada orang selamat tanpa ditebus. Itu kan reaksi dari dia sebagai angkatan jahat. Namanya angkatan jahat ya jahat. Segala sesuatu diputarbalikkan oleh si jahat.
Kalau sudah masuk dalam kategori angkatan jahat, pasti orang itu jahat. Maka ketika Anda mengatakan itu keselamatan, itulah bukti bahwa Anda memang ada di dalam kelompok si jahat. Bagaimana mungkin Anda mau memutarbalikkan fakta kalau Anda bukan si jahat? Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda. Saya bertanya, keluar dari kubur pada hari ketiga, menurut Yesus, itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Keluar dari kubur hari ketiga, selayaknya Yunus keluar dari perut ikan hari ketiga, itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Tanda itu diberikan kepada si jahat atau si benar? Silakan Pak Pastor Kristen dibantu ini Bang Daniel ini. Dibuka mute-nya Pak bantu, Pastor. Pak. Pak Pastor Kristen. Ya, Ya, buka mute-nya. saya tidak perlu menjawab pertanyaan si Juma karena kalau si Iya. Juma memberikan pernyataan itu selalu putar-putar balik di situ. Tertawa dia karena kebodohannya. Saya tertawa, begitu besar karunia pencipta langit dan bumi kepada saya, sehingga saya bisa Kita membuka hanya tabir buang-buang rahasia. waktu, bisa menjelaskan banyak hal tentang Yesus. Yesusnya berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab sama seperti Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, menurut Yesus, keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda untuk orang-orang jahat atau tanda untuk orang-orang benar? Jawab, silakan. Bagi saya menjawab itu nggak ada efeknya, Bang Jo. Ya. Masalah anak darai. Iya, serius. Masalah Itu anak apa? darai. Itu sudah sangat jelas. Faedahnya bagi saya sebagai seorang Kristen. Nah, supaya Anda tahu bahwa Iya, apa ternyata manfaatnya? orang Saya tidak jahat itu Selagi memiliki itu tidak tanda ada menurut keuntungan Yesus. bagi saya Bicara tidak perlu sendiri dia. tahu. Bicara sendiri. Selagi tidak ada keuntungan bagi saya tidak perlu tahu. Ya itulah angkatan jahat itu. Itulah angkatan jahat, itulah efeknya. Itulah bukti kalau Anda adalah kelompok dari si jahat. Ada dalil, saya tidak mau tahu. Ada perkataan Yesus, saya nggak mau tahu. Ada ajaran Yesus, saya nggak mau tahu. Ada di dalam kitab saudara, saya nggak mau tahu. Itu karena apa? Karena Anda adalah korban si jahat. Efek Oke, dari kita bahas masalah kejahatan. korban si jahat. Siapa yang kamu maksudkan tentang si jahat? Lah, Yesus memberikan tanda itu untuk siapa? Ayo. Kalau kamu jelaskan sama saya soal keuntungan, saya akan jawab. Kok soal keuntungan? Nggak ada Ini keuntungan Yesusnya. kalau pertanyaan semacam Yesus. itu. Yesus. Kebangkitannya Yesus. 3 hari setelah dia bangkit, sama juga Yunus. Nah, itu tanda untuk siapa? Iya, apa faedahnya bagi saya untuk Ya, menjawab? ini pertanyaan. Itu tanda buat orang-orang jahat kah? Atau buat orang-orang benar? Kalau tandanya buat orang jahat, apa fungsinya? Ya, berarti Anda yang menerima kemudian kebangkitan Yesus itu adalah orang-orang jahat. Dengan dalil apa, dengan dasar apa kamu mengatakan begitu? Ini tanda angkatan Iya, jahat ini. jelas kan? Angkatan jahat ini minta satu Angkatan jahat tanda itu siapa? dan tidak akan Saya mau diberikan tanya, satu angkatan tanda jahat itu apapun siapa saja? selain tanda Yunus. Angkatan jahat tersebut menurut Yesus akan menyesatkan banyak Bukan orang. menurut Yesus, itu menurut si Juma. Itu dalil. Itu Mana dalil, dalilnya? Bung. Bacakan sama Itu saya dalil. dalilnya. Itu dalil. Oke, saya kasih dalil. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi Apa hubungannya lautan untuk dengan memtobatkan kebangkitan orang Yesus yang menjadi 3 hari? pengikutmu.
dan kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Apa engkau sendiri. hubungannya dengan Yesus Kau yang jadikan bangkit dia dalam 3 orang hari? neraka. Apa hubungannya? dengan Yesus Hei. yang bangkit 3 hari? Dan begitu juga Yunus yang ditelan ikan selama 3 hari. Apa hubungannya yang kamu bacakan? Makanya pakai Kamu tuh otak, cuma pakai belajar akal. bahwa Yesus setiap sudut berkata, pandang Alkitab itu berbeda-beda. Yesusnya berkata, Jangan sepelintir membahas Alkitab orang. Itu kan yang Yesusnya kamu bahas selama ini berkata, sama kita, kan? Soal permukaan Alkitabnya. Kamu tidak perlu Yesusnya terbelakang. berkata, angkatan jahat ini minta 1 tanda. Kenapa Anda kemudian pretelin data itu? Nah itu lagi kan preteli. Dia yang kayak kamu yang preteli sekarang. Sekarang pertanyaan saya, coba, simpel aja dulu. Keluar dari kubur hari ketiga, sebagaimana Yunus keluar dari perut ikan hari ketiga, menurut Yesus, itu tanda untuk Kita angkatan bahas jahat dulunya. atau angkatan benar? Apa hubungannya Nah, Yunus itu coba. yang 3 hari di dalam perut ikan dengan Coba. Yesus juga yang 3 hari? Coba lihat. Inilah Bangkit bukti daripada kamu tidur. masuk dalam Enggak, kelompok apa hubungannya? jahat. Kenapa Adik, Anda jangan tidak bahas berani itu, menyentuh cuma data fokus itu? dulu. Kenapa Anda tidak berani menyentuh data itu? Kenapa? Apa hubungannya Yunus yang ditelan ikan selama 3 hari dengan Yesus yang bangkit juga selama 3 hari? Apa hubungannya? Yesusnya yang memberikan tanda itu, Kucle. Yunus keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Kemudian anak manusia juga keluar pada perut bumi hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Ayo, jangan malu-malu. Anda seorang pastor kan? Anda yang selalu nerima orang punya persembahan kan? Perpuluhan segala macam. Kenapa Anda nggak berani menyentuh data itu? Menurut Yesus, bangkitnya anak manusia pada hari ketiga, selayaknya bangkitnya Yunus keluar dari perut ikan. Menurut Yesus, itu tanda diberikan untuk orang-orang jahatkah? Atau tanda itu diberikan kepada orang-orang yang benar? Jawab. Jawab. Ingat ya. Ingat, perkataan Yesus, apa kata perkataan Yesus? Dengarkan, teman-teman muslim, anak-anakku yang muslim, yang di bawah, yang menjadi sasaran pemurtadan, dengarkan. Data dari 41, Matius 12 itu mengatakan begini, pada waktu penghakiman, angkatan jahat ini akan dihukum. Angkatan jahat ini pada waktu penghakiman akan dihukum. Jadi orang-orang yang menerima tanda Yesus atau anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga, semuanya akan dihukum pada hari penghakiman. Itu data. Jadi siap-siap aja orang-orang yang percaya bangkitnya anak manusia dari kubur hari ketiga, siap-siap untuk dihakimi, untuk dihukum pada hari penghakiman. Itu dalil. Jangan khotbahkan kami Jumat. Itu dalil. Bagaimana ceritanya? Soalnya saya lebih paham daripada saudara pastor ini. Lebih paham ya. Ini yang kelima kalinya saya bertanya. Ya. Menurut Saya Yesus, mau tanya dulu. menurut Apa Yesus, ini hubungannya? yang kelima kalinya. Dengarkan, seorang pastor nih ditanya nih, seorang pastor di depan jemaat nih. Dengarkan. Menurut Yesus, bangkitnya anak manusia pada hari ketiga itu tanda untuk orang-orang jahat atau tanda untuk orang-orang benar? Jawab. Ini yang kelima kalinya. Pastor lo ini, pastor yang katanya sekolah tinggi-tinggi, yang kata jemaatnya kamu nggak bisa membahas Bible kalau kamu nggak sekolah dulu. Oke, yang sekolah pastor nih, ada pastor di tengah-tengah kita. Bapak pastor yang terhormat, izinkan kami bertanya, menurut Yesus, bukan menurut Bang Suma ya, menurut Yesus, mana manusia keluar pada hari ketiga dari kubur? Itu tanda untuk diberikan kepada orang-orang jahatkah? Atau tanda itu diberikan kepada orang-orang benarkah? Silakan Pak Pastor yang suka melomat perpuluhan, silakan Anda jawab. Anda sudah kaya dengan perpuluhan jemaat, masa nggak bisa jawab? Jangan begitu Jum, Mas Jum. Itu fakta. Itu fakta. Silakan. Saudara pastor silakan.
Jelas Jangan, ya. sekali saya Silakan. pertanyaan. Apa hubungannya Yunus yang ditelan ikan selama 3 hari dengan Yesus yang bangkit yang kubur? Kok cari sesuatu yang tidak dibahas? Yang dibahas ini tanda, Om. Nah, ini Tanda. si Juma ini Tanda. berusaha Tanda menghalalkan kebangkitan cara hari ketiga itu di dalam tanda untuk pikirannya. siapa? Apa hubungannya? Tetapi ketika kita Yesus yang membahas menghubungkan itu. sesuatu, Saya jelaskan. Oke. mempertanyakan Saya jelaskan. sesuatu, dia nggak bisa jawab. Saya jelaskan kalau gitu. Saya jelaskan Nah, itu supaya kamu mantap. itu paham. Saya Nanti jelaskan. kamu hebat. Saya jelaskan gini. Ketika kemudian Yunus itu gini. Ketika Yunus ini diperintahkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk kemudian datang kepada orang yang dimana mereka ditunjukkan, pergilah ke Niniwe. Jadi Yunus bin Amitai ini diminta oleh Tuhan pergi kemana? Ke Niniwe. Niniwe itu pada saat itu adalah kota yang paling besar pada zaman itu. Tapi kemudian Yunus tidak mau pergi. Sehingga Yunus kemudian menghindari Tuhan. Dia lari sampai kepada Yunus itu naik kapal laut untuk menghindari Tuhan. Sampai huru hara datang, badai datang ingin menenggelamkan. Berlari, Dengar dulu. tapi dia Dengar bersembunyi. Sama aja itu. Sama aja itu. Dia berlari dari Tuhan, dia bersembunyi dari Tuhan. Udahlah yang hal sepele seperti itu kau tanggapi, hal sepele kayak begitu kau tanggapi. Hal yang besar kau tidak tanggapi, lel. Pastor lel. Bahlul. Pastor Bahlul. Yang kayak gitu kau tanggapi. Lari dari Tuhan dengan sembunyi dari Tuhan itu sama aja, lel. Hal sepele kau tanggapi kau. Sehingga kemudian Yunus ini naik kapal laut. Tuhan menghalangi, memberikan badai. Lalu kemudian, siapakah engkau, kata orang-orang di kapal? Gara-gara kau ini kan, sampai ini ada badai. Ya, buanglah aku ke laut supaya berhenti badai itu. Yunus dibuang, lel. Yunus dibuang, ditelan sama ikan besar. Jangan percaya Alkitabiah kami. Dia terus? tidak berlari Juma. Lalu dia tidak berlari langsung ke kapal Juma. Lalu dia ngapain? Bersembunyi dulu di bawah pohon. Bedanya lul, bedanya? Hah? Nah, bedanya? sama juga yang saya maksudkan tadi. Bedanya apa? Bedanya berlari dengan sembunyi dari Tuhan. Bedanya apa? Dari dia lari dari perintah. Dia lari dari perintah Tuhan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Jangan memberikan karangan-karangan. Oke, saya ralat. Yunus sembunyi dari Tuhan. Puas. Yunus sembunyi dari Tuhan, menghindari perintah Tuhan. Puas. Oke, saya ikuti omongan kan? Nah, sampai Yunus di kapal itu minta untuk dia dibuang aja ke laut. Dibuang. Kau protes lagi dibuang. Oke, diturunkan. Ambil dari mana? Jangan banyak cerita dulu. Oke, kau salah lagi. Kalau diturunkan atau dibuang ke laut, salah lagi. Terambil dari mana? Jangan mengarang cerita. Lalu gimana ceritanya sampai dia ada di laut? Dibuang atau gimana tuh? Woi, kenapa pastornya diturunkan? Itu pastor, kelas pastor biar dipermalukan di sini. Naik lagi pastor. Turun sendiri enggak guru? Kabur berarti lagi. Malu dia. Naik kau pastor, naik pastor. Kalau jemaat-jemaat ini kasihan kalau dia dibodoh-bodohi samamu. Naik. Nah, gitu dong, jangan kabur. Hah, pastor kok kabur piye toh? Mana jadi gini. Oke, jadi gini saudara pastor. Dengar. Jadi ketika kemudian Yunus mengatakan, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Itu sudah benar nggak? Supaya saya jadi muslim, terambil dari mana? Nggak ada yang menginginkan kau jadi muslim, lol. Tidak ada yang menginginkan kau jadi muslim kau. Kau tetap aja ke neraka. Ngapain kau jadi muslim, Tuyul? Banyak kali cerita kau, Tuyul. Tidak ada yang menginginkan kau menjadi muslim. Kampret, pemakan babi. Nggak ada yang menginginkan kau menjadi muslim. Tetap aja kau kafir, penyembah makhluk kuburan. Dengar. Kau bertanya apa hubungannya, bukan? Kau yang bertanya apa hubungannya, bukan? Pastor bodoh. Kau yang bertanya. Kau diam dulu. Kau bertanya kan, Pastor bodoh? Pastor bodoh, kau kan yang bertanya. Saya jelaskan.
Lalu kalau bukan bodoh apa namanya? Bahlul. Apakah ini Sama apologet aja Muslim? bahlul, bodoh sama aja. Apakah ini namanya Diam dulu, apologet diam dulu. Muslim? Pemakan babi, weh, pengisap perpuluhan, kau diam. Nah, di dalam kitab Yunus, kitabnya orang Yahudi itu, Lul. Enak. Dengar dulu, Bahlul. Enak. Bahlul dengar dulu. Dengar dulu, Bahlul. Dengar dulu. Bahlul. Ini ciri-ciri apologet Muslim. Bahlul. Cuma dengar dulu makan kambing. Diam dulu, Bahlul. Diam dulu. Kan kamu bertanya, kenapa saya katakan kamu Bahlul? Karena saya 5 kali bertanya loh. 5 kali bertanya. 5 kali bertanya. mau 10 Apakah kali pun kemudian kamu bertanya, dengar nggak pernah masuk akal. apakah Karena bangkit pernyataanmu pada hari terbuat aja di ketiga? situ, Bahlil. Apakah bangkit hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Kamu bertanya, apa hubungannya Yunus dengan anak manusia? Kan itu Bahlul. Yesus yang menghubungkan itu, bukan aku. Itu tertulis di dalam Bibelmu. Jangan-jangan kau tidak tahu. Terambil dari mana? Oke, kalau jelas itu Yesus yang menghubungkan itu dari mana? Alkitab dari mana? Terambil dari mana? Surat berapa? Matius 12. Oh, dia nggak tahu, 12 teman-teman. ya. Saya baca Matius 12 pasal. Oh, bilang dari tadi, bro. Nah, itu Makanya kan, saya, dia lagi ya, kenapa itu sampai lagi. saya mengatakan Untuk bodoh, Bahlul? membunyikan, Karena ternyata untuk kitab itu, membunyikan. Matius 12 Terambil itu dari Anda pun nggak mana? tahu. Ternyata memang Clearkan kamu dulu bodoh, ini, Bahlul. Juma. Clearkan dulu Ternyata ini, Juma. memang Terambil dari bodoh, mana? pantes, Matius kawan-kawan. Matius nomor 12. Terambil dari mana? Matius nomor berapa? Biar saya baca ternyata. supaya Salah enggak saya orang-orang katakan Anda bodoh? komentar ini yang para Enggak, kutanya dulu kau. bodoh-bodoh Kutanya dulu kau. yang Salah percaya enggak dengan saya katakan kau pernyataanmu bodoh? itu bisa paham. Matius berapa? Itu kau enggak tahu kan? Matius berapa? Saya tanya. Saya tanya, Kan kau kamu bertanya tadi sama aku memberikan karena kau nggak tahu kan? bahwa Yesus yang mengumumkan itu tentang angkatan orang jahat. Itu jelas Oke, dari mana? kutanya dulu samamu. Kamu tahu atau kau tidak tahu data itu? Nah, itu dia kan. Nah, ini lagi putar balik fakta itu. Itu aja cuma. Kamu tahu Makanya atau malas kau saya tidak berbeda tahu? dengan kamu. Hanya orang bodoh yang mau Saya ulang lagi. Ini yang ketiga kalinya. Kamu tahu data itu atau kau tidak tahu data itu? Saya Tahu atau tidak tahu? Cuma, tapi saya ingin Oke, silakan kamu tunjukkan, lebih tahu silakan. lagi. Nah, itu kan kita yang tanya. Sekarang dia putar balik pertanyaan itu ke kita. Karena dia tidak tahu. Dia hanya menyebut aja, oh terambil dari Matius pasal 12 begini-begini. Saya Silakan tanya, dia langsung tidak ditanggapi jawab. saja. Coba Pak kau tunjukkan. Pastor. Coba kau tunjukkan. Di mana itu tertulis? Atau mungkin Coba biar kau tunjukkan di mana diturunin tertulis. Diam saja kamu Arif, Aduh. diam saja dulu. Di mana makanya tertulis? Saya mau Pastor tanya dengan sejujurnya. Tengkulak pengisap perpuluhan. Kamu mengatakan Di mana tertulis itu? bahwa Yesus Di mana tertulis? menghubungkan tentang angkatan-angkatan orang jahat itu dengan hubungannya Yunus yang dimakan ikan selama 3 hari dalam perut. Terambil dari mana Juma? Kenapa tercatat? Itu dan nggak ada ya? tercatat sendiri menyuarakan sendiri. Menurut bahwa Yesus kamu sebagai seorang pastor, Nah, itu sebagai lagi, kan? seorang pastor, itu ada tertulis atau tidak ada? Makanya Jawab. Jangan pernah memberikan makanya. narasi yang tidak kamu tahu. Kamu banyak Jangan mengarang diturunkan ya, cerita. host. Jangan diturunkan. Biar kita permalukan dia ini. Permalukan. Permalukan gimana? Ku permalukan kau. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus pernah mengatakan itu atau tidak pernah? Ya, itu lagi kita bertanya, dia balik bertanya ke kita. Ya, saya ingin menguji kau. Apakah kamu ini manusia penjilat perpuluhan aja atau memang kau itu Saya berilmu? justru menguji kamu karena kamu pretend. Ya, sekarang saya tanya samamu, apakah Saya tulisan tanya sama itu saya ada seorang di dalam pastor, Bibelmu justru saya tanya sebagai kepada ucapan kamu, Yesus paham atau tidak nggak ada? kamu tentang Alkitab? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dia tidak tahu tertulis di mana, dia pula yang bertanya. Paham itu enggak? kan? Kita selesaikan dulu satu-satu Juma. Kamu dulu yang kuselesaikan. Iya, Jangan satu-satu. pilih banyak Alkitab. Iya, Yang apa pada itu? akhirnya ketika kita tanya, Iya, apa itu kamu yang mau kau melakukan selesaikan? kebodohan. Apa itu? Apa? Nah, ini, Apa? jawab ya. Apa yang ingin kau Tadi selesaikan? kamu Apa? menyatakan kepada kita semua di tempat ini melalui forum ini, kamu mengatakan bahwa Yesus mengumumkan tentang angkatan orang jahat itu. Iya. Ya kan? Sekarang saya tanya, Iya. Juma, kamu ambil dari mana? Iya. Alkitab dari mana? Oke. Lalu kamu mengatakan Matius pasal 12. Saya tanya nomor berapa? Lalu kamu berbalik. Kenapa bertanya kau tanya? kepada saya. Kenapa Jelaskan kau dulu tanya itu. nomornya? Supaya Kenapa saya kau tanya tahu. nomornya? Bukan Oh, hanya berarti saya selama ini yang kau tidak tahu? Supaya teman-teman yang lain tahu apakah itu benar Berarti atau kau tidak tahu?
Berarti Karena kau tidak tahu. jelas tercatat di dalam Alkitab kami tidak pernah Yesus mengumumkan tentang angkatan orang jahat itu. Tapi betul bahwa memang tertulis di dalam Alkitab, tapi Yesus bukan mengumumkan itu. Itu bukan urusannya Yesus mengumumkan semacam itu. Ya. Jadi tidak ada. Jadi tidak ada Iya, itu di dalam makanya Bible. jangan pernah satu kalimat saya cari kamu. Oh, jadi tidak ada. Tidak ada Yesus mengumumkan. Oke, tentang oke. orang jahat. Oke, sekarang saya ajarin kamu. Kamu baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Jedar kau, Pastor Bahlul, bodoh Bahlul, pengisap perpuluhan Bahlul, dongok. Biar ku baca. Biar kita baca. Tadi kau bilang kau tadi katakan tidak ada kan? Waktu Padahal kau itu pastor. berkatalah beberapa Tengoklah ahli ini, Taurat dan lihatlah ini, orang wahai Farisi kepada Yesus. debater Kristen. Kami Lihat, ingin melihat jangan suatu tanda pernah kau daripadamu. di mute dulu, Nah, itu lagi di mute dulu kan? pemakan Itu lagi babi ini, kan? di mute dulu. Lihat, Kau di mute dulu. Di mute dulu, saya mau mengumumkan sesuatu. Cuman baca. Lihatlah ini, wahai debater Kristen. Anda selalu ingin mengatakan apa kapasitasmu, apa legalitasmu, apa sekolahmu, wahai Suma, sampai kau membahas Bible. Lihat ini pastormu. Pastormu tidak tahu sama sekali kalau Yesus mengumumkan tentang tanda Yunus sebagai tanda untuk angkatan jahat. Ini pastor, Pastor ini ternyata cuma pembohong, penipu, penghisap dompet, penghisap rekening jemaat. Ini dia. Kau baca sekarang. Kau baca. Kau baca, wahai pastor penghisap duit jemaat. Kau baca. Pasal 12, kau baca. nomor Buka 38. mulutmu, buka Tidak ada matamu. hubungannya, teman-temannya. Coba baca, teman-teman. Baca, silakan. Kau baca. Buka mulutmu lebar-lebar, pembohong, penipu, bodoh. Ku katai kau kan, siapa suruh bodoh? Baca. Pastor Bahlul, baca, jangan kau mute dirimu, pura-pura bodoh kau memang. Baca. Nah, itu lagi. Jangan sering matikan Arif goblok. Jelas ya, jelas teman-teman, tidak ada. Baca. Sampaikan tadi dengan Baca. Jangan kau bernarasi dulu, baca dulu. Biar ku suapi mulutmu tai sapi. Baca. Baca. Udahlah, cuma anggap aja kamu sudah kalah. Nggak ada hubungannya yang kamu sampaikan. Baca. Kau baca. Waktu itu kata Jangan di mute, host. dan orang Farisi kepada Yesus. Moderator. Ingin melihat suatu tanda dari Hapus moderator semua itu, hapus moderator. Jangan lagi dijadikan moderator. Yang ia sampaikan, teman-teman. Ya, coba baca. Saya sudah baca. Apa? Coba kau baca sampai nomor 40. 12 nomor 38. Sampai Jelas. Di sini teman-teman, pada waktu itu sampai nomor berapa? Ahli Taurat. Ini ahli Taurat yang berkata ya kepada Yesus. Ahli Taurat dan orang Farisi yang berkata kepada Yesus, apa yang mereka tanyakan? Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Bukan Yesus yang mengumumkan tentang angkatan orang jahat, tetapi ahli Taurat dan orang Farisi yang bertanya, Guru, kami ingin melihat suatu tanda. Lalu apa terus lagi? nomor 39-nya di situ. Nomor 39-nya Jangan di mute. Aduh, Bang Arif, hapus semua, blokir itu. Enggak ada yang mute, guru. Blokir itu, ini moderator semua blokir. Di mute sendiri. Kenapa di mute? Nomor 39 kau baca. Enggak ada mute. Saya 39 kau baca. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat tidak pernah akan kuumumkan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa kau bilang? Lalu apa lagi? Angkatan jahat, apa kau baca tadi? Coba baca ulang. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Dia mau menyatakan bahwa kalian orang Farisi mau menuntut suatu tanda. Tetapi untuk melihat tanda itu melalui Nabi Yunus. Lalu pertanyaan saya cuma, tanda apa yang dimaksudkan Allah? Belum. Jangan kau pelintir.
angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Nomor 40-nya coba aku baca. Juma, tertawa saya. Ya sudahlah Juma. Mulai gemetaran lututnya. Maaf teman-teman, saya memang kasar kepada iblis, teman-teman. Ya, maafkan saya, memang saya kasar kepada iblis. Ayo, nomor 40-nya kau baca, nomor 40. Nomor 40 kau baca. Lain kali jangan pernah nomor 40 kau baca. Nomor 40. Ya. Kalau sebenarnya nomor 40 kau baca. Kita harus berfokus saja. Siapa nomor 40 coba kau baca. Allahmu atau Allah saya? Angkatan jahat ini malu. Enggak, kita berfokus aja. Angkatan jahat ini malu, teman-teman. Nomor 40-nya nggak mau dia baca, teman-teman. Tadi dia bilang tidak ada angkatan jahat. Dia sendiri membacanya angkatan yang jahat ini diplesetkan lagi. Sekarang dia nggak ada hubungannya katanya tanda Yunus dengan anak manusia bangkit hari ketiga. Ya, saya baca, baca 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Apalagi? Nah, terus, pertanyaannya. Oh iya ya. Okay. Pertanyaannya, sabar jangan ke situ dulu. Pertanyaannya. Apa cuma 3 hari 3 malam dalam perut bumi itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Bukan perut bumi, perut ikan. Cuma bukan perut bumi. Anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Kalau saya lagi bahas ini cuma itu panjang ceritanya, ya. Serius cuma. Jangan kamu sedih pada kebangkitan dan tengoklah ini jemaat-jemaat, tengoklah Yunus, seorang pastor aja ini jadi bubur. Jadi bubur. Masih mending jemaat biasa daripada seorang pastor. Makanya pastor dan pendeta itu takut berdialog dengan Bang Suma. Ini coba lihat ini pastor jadi bulan-bulanan kan. Ayo. Apa yang bulan-bulanan cuma? Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Tanda angkatan ini yang kemudian diterangkan oleh Yesus, anak manusia tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Di perut ikan. Di perut ikan cuma sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Apa hubungannya dengan angkatan orang jahat cuma? Pertanyaan saya, itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Aduh, cuma ini. Ayo. Sebenarnya di sini jangan titik fokus kita masalah angkatan jahat. Ya, bukan itu titik fokus kita juga. Berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Jawab. Sebenarnya jujur cuma yang kamu bahas ini apa untungnya bagi saya sebagai orang Kristen kalau saya malu dia untuk angkatan orang jahat. Malu. Untuk angkatan orang malu. Ya. Siapa yang memperingati hari kebangkitan setiap tahun? Jelas di sini cuma. Bangkitnya Yesus Kristus siapa yang memperingati teman-teman? Siapa yang memperingati kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga teman-teman setiap tahun? Itu kepada mereka. Malu. Seperti anak manusia. Malu dia. Malu. Malu. Ya. Lalu pertanyaan apa keuntungan kita? Malu. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ini yang ketujuh kalinya. Kebangkitan hari ketiga
setelah berada 3 hari 3 malam dalam perut bumi, itu tanda untuk orang-orang jahat atau tanda yang diberikan kepada orang-orang benar? Jawab. Aduh, Ayo. Juma. Loh, kok aduh? Kok Saya aduh? tidak bisa menjawab pertanyaanmu karena pertanyaanmu itu sangat apa sekali ya, tidak Aduh. mana ya, tidak bagus, ya, tidak mengarah, iya, tidak mengarah bahwa kita akan lebih memahami. Tidak Tuhan. bagus, Iya. tidak bagus, karena akan menggulung gereja. Ternyata ini Kristen umumnya itu ya, angkatan ada jahat. sisi positif ya. Ternyata agamamu Ada sisi adalah negatif. agama Nah, angkatan ini jahat. yang saya Itu temukan, kuncinya. makanya kenapa saya tidak Kenapa jawab. seorang Karena pastor selalu tidak kamu mau menjawab menunjukkan itu? bahwa semua orang Karena Kristen itu di sini adalah angkatan mengguncang gereja. Itu lagi. Ternyata orang-orang Kristen ini adalah angkatan jahat. Malu. Itu kan jelas. Malu. Ketika saya menjawab itu sama kamu, nanti kau mengatakan bahwa itu semua orang Kristen jahat. Pertanyaannya sekarang, apakah Yang kita memperingati, termasuk yang memperingati kebangkitan Yesus dari kubur hari ketiga itu Islam atau Kristen? Untuk orang Farisi, ahli Taurat Nah, baca 38. siapa yang memperingati itu? Siapa yang memperingati setiap tahun? Aduh, siapa memperingati? Lalu kalau kami peringati kenapa? Lah, itu tanda yang diberikan kepada siapa dulu? Jawab. Ya, tanda diberikan kepada siapa? Apalah pertanyaan ini? Masolang generasi. Kalau kamu Itu lebih tanda, memahami tentang itu Alkitab tanda kami yang juga, diberikan kepada angkatan jelas di sini jahat bahwa atau angkatan ahli benar. Taurat dan orang Farisi bertanya kepada Yesus, lalu Yesus menjawab di ayat 39 itu buat mereka sebenarnya. Nah, Ya. terus Apa yang mau apa hubungannya disampaikan dengan untuk Kristen? ahli Kenapa Taurat? kalian Tetapi ikut-ikutan? jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Siapa angkatan jahat itu? Orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat, Lalu orang apa Farisi. hubungannya dengan saya sebagai orang Kristen saat ini? Nah, oke, itulah yang saya jelaskan tadi hubungannya. Baca yang Matius kamu 23 jelaskan? nomor 15 sampai nomor 36. Itu hubungannya Kristen. Orang Farisi kan? Itu tanda untuk angkatan jahat orang Farisi kan? Nah, apa hubungannya dengan Kristen? Baca Matius 23 nomor 15 sampai nomor 36. Matius 23 Nomor 15 sampai nomor 36. Nah, itu biar hubungannya. kamu pipisi celanamu. Matius 23 ayat Iya, ya, pipisi celanamu gitu. pipisi silakan. celanamu Juma. Iya, silakan. Itu hubungannya Matius Kristen. 23, Ah, Matius 23. ulang lagi. Kau itu saya ajarin sudah pikun kau itu. Betul, saya kepengen dituntun oleh si Oh Juma. iya, harus kau belajar. Jangan kau sombong ya, Matius jangan kau 23. sombong, jangan sombong. Matius 23. Iya. Nomor berapa Juma? Cari Ayo ya, coba. cari di internet. 15 sampai nomor 36, kucluk. Astagfirullahalazim. Pastor ini Iya, sombong cari tapi di bahlul. Google Juma, cari di Google. Nenekmu kiper. Ini masalah tentang Apa? celaka ya. Itu Yesus mengecam kau- ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang Parisi kan? Nah, aku baca, Iya. aku baca. Iya, Aku baca. lagi itu mengecam, Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, Lalu apa hubungannya terus? dengan kami sekarang? Karena kamu Kan ku menyebutkan bilang itu angkatan baca, kan ku bilang baca. Aduh, Baca. cuma jangan suruh saya baca ini, saya sudah tahu. Tadi saya kau minta seorang ditunjukkan, pastor. sekarang kusuruh baca nggak mau. Kamu trauma dengan yang tadi, kusuruh baca tapi ternyata kena di jantung. Juma. Trauma. Jelas tadi ya, itu dikhususkan untuk orang Farisi. Nah, orang Parisi ini mengajar Lalu, Kristen atau tidak? Hubungannya di Matius pasal 23 ini juga Yesus mengecam ahli Taurat kembali. Tapi Orang apa Farisi. hubungannya kami dengan orang Kristen saat ini yang kamu sebut itu bahwa kami orang Kristen semua ini adalah angkatan jahat. Oke, boleh nggak saya menjelaskan? Silakan jelaskan. Boleh nggak? Oke, kau diam ya, aku Kasih catat, dalil ya. ambil pulpen. Artinya dalil Iya. yang kamu sampaikan ke kita adalah Iya. jelas supaya kami mengerti. Iya. Oh iya betul, kami orang Kristen. Ya, bagus, gitu dong, gitu dong. Gitu supaya Pakai kami dalil ya, mengerti. bro. Ah, itu saya Pakai suka. dalil ya, bro. Ya sudah, sebagai dalil ya, sebagai bro. murid saya, Saya nggak mau saudara jadi murid pastor kamu, duduk, karena muka kamu itu kan ambil panjang sekali. pulpen, ambil kertas, biarkan gurumu ini mengajar kau sebagai pastor. Oke? Tidak perlu kau ajari Duduk. saya Juma. Duduk, Oke, jangan duduk dipotong, jangan pelan-pelan. dipotong. Demi dulu Bang Kristen. Duduk pelan-pelan. Kau duduk Sudah pelan-pelan duduk, ya. Juma. Oke, Oke, oke. lanjut, Dengarkan wahai muridku, pastor Kristen. Saya Matius tidak mau jadi muridmu, 23. karena kamu itu kan penyesat.
kalau guru menjelaskan, kalau guru menjelaskan, murid diam. Oke, dengar. Matius 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Paulus adalah ahli Taurat. Filipi 3 nomor 6 nomor 7. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5. Celakalah engkau orang munafik. Paulus orang munafik. 1 Korintus 9 nomor 20 nomor 21. Celakalah engkau wahai orang yang menjelajahi daratan. Paulus menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 nomor 1. Celakalah engkau wahai orang yang menyeberangi lautan. Paulus menyeberangi lautan. Kisah Para Rasul 27 nomor 1 nomor 22. Celakalah engkau wahai yang mentobatkan orang di luar Israel. Kisah Para Rasul 17 nomor 16 nomor 34. Paulus kemudian mentobatkan orang yang bernama Damaris dan Dionysius. Nah, siapa orang Farisi tadi? Siapa ahli Taurat tadi? Dia adalah Paulus. Apa yang diterangkan di dalam Matius 15? Engkau menjelajahi daratan, mengarungi lautan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Siapa yang menjadi pengikut Paulus di luar Yahudi? Islam atau mereka yang menyebut nama mereka dengan Kristen? Kristen. Kita baca data selanjutnya. Hai orang-orang Farisi, hai celakalah kamu, wahai keturunan ular-ular. Dikatakan di data nomor 33 sampai 36. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kamu dari neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Torah. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya di kota-kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria yang kamu bunuh di atas tempat kudus dan mesbah. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Paulus dong, seangkatan dengan Yesus, orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma yang tadinya menyembah dewa-dewa menjadi pengikutnya. Dan orang Roma kemudian berkongsi dengan kerajaan Belanda. Belanda masuk menjajah ke Indonesia. Jadilah pastor Kristen ini menjadi pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Aliteng. Jadi Kristen ini adalah angkatan jahat. Mereka memperingati kebangkitan Yesus pada hari ketiga setiap tahun. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Sekarang saya kembali kepada Anda sebagai seorang pastor. Kebangkitan hari ketiga yang ditanggung oleh angkatan jahat tersebut, apakah di Kristen juga menerima tanda tersebut atau tidak? Apakah orang Kristen memperingati kebangkitan hari ketiga atau tidak? Jawab. Cuma kamu baik-baik saja. Kamu perbaiki ya Juma. Terkait tentang angkatan jahat yang kamu sampaikan, itu kembali saya mengatakan, mau dari Matius, Kisah Para Rasul, Filipi, itu terkhusus pada orang terdahulu kami, sebelum kami ya Juma. Maka tidak ada kaitannya ketika Yesus mengatakan celakalah kamu, celaka dan seterusnya. Ya, yang terambil dari Matius tadi 28 dan seterusnya. Ya, itu pada saat itu Juma. Tapi tidak berarti kalimat itu juga tersampaikan kepada kami saat ini ketika kami misalnya yang tahu dan mengikuti apa yang Tuhan sampaikan. Berarti kami bukan angkatan jahat. Kalau kami
mengetahui apa yang disampaikan kalau kami menuruti apa yang diinginkan Tuhan kami. Ya, kalimat itu kan dikhususkan pada orang Farisi saat itu dengan ahli Taurat. Lalu apakah saya ahli Taurat? Orang Farisi yang orang dengar, orang Farisi Paulus Anda akui enggak? Anda akui enggak? Anda akui enggak bahwa Paulus itu orang Farisi ahli Taurat, lalu kemudian dia yang menjelajahi daratan dan mengarungi lautan. Anda akui tidak? Anda akui tidak? Paulus itu adalah orang Farisi. Nah, bagus. Nah, lalu apa hubungannya dengan saya? Dengar, pengikut Paulus disebut orang neraka atau tidak? Saya bukan pengikut Paulus. Pengikut Paulus, Yesus Kristus. Pengikut Paulus itu disebut sebagai orang neraka atau tidak? Nah, apa landasan kamu? Apa dasar kamu? Ya, ketika kamu mengatakan bahwa saya sebagai seorang pastor pengikut Paulus, dengan dasar apa dan dalil apa kamu mengatakan demikian? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah pendiri agama Kristen. Kisah Para Rasul 26 nomor 11. Saya mau jawab. Sebelum si Paulus, ya, PL sudah menjelaskan bahwa ada mulai pada saat itu. Mulai ada tafsir agama kitabnya orang. Mulai tafsir kitabnya orang. Sudah menjelaskan. Ya, ada kitabnya Yahudi, apa hubungannya dengan kau, pastor? Ya, apa hubungannya? Kitabnya Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Gereja saat kitabnya ini, Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Jangan kau bawa-bawa. Selesaikan dulu. Siapa yang menjadi pengikut Paulus di Antioquia? Saya mau jelaskan. Bagi saya Juma. Ulang Paulus lagi pertanyaan. Ini yang keempat kalinya. Siapa yang menjadi pengikut Paulus di Antioquia? Apa gelar pengikutnya? Ya mungkin orang Antioquia. Gelarnya apa? Saya tidak tahu, coba jelaskan Juma supaya apa pastor? Lihat jemaat, lihat ini. Seorang pastor tidak tahu apa nama penyebutan pengikut Paulus pertama kali di Antioquia. Coba. Ini kalian mau melarang Bang Suma mengajarkan kalian Bible? Seorang pastor tidak tahu penyebutan dari pengikut Paulus pertama kali di Antioquia, dia nggak tahu. Coba. Jangan kita kemana-mana, Juma, fokus aja dulu. Jangan kemana-mana. Jangan tarik. Jangan kemana-mana. Angkatan jahat itu, angkatan jahat itu, angkatan jahat itu adalah tokoh dari agama Kristen. Orang jahat itu. Angkatan jahat itu adalah tokoh orang Farisi. Tokoh dari angkatan jahat itu adalah tokoh yang mendirikan agamamu. Mencopot-copot Alkitab segala macam. Ada si Paulus. Siapa pengikut Paulus? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tidak ada hubungannya, baca latar belakang masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan kamu pernah kutip-kutip ayat Alkitab. Jangan kau kutip-kutip, malu dia. Kamu copot malu dia dikutip-kutip, malu. Malu dia teman-teman. Di dalam Mazmur dan segala macam. Malu dia teman-teman. Nanti kita bingung sendiri. Bingung dia rupanya dia bingung. Teman-teman, dia mengaku bingung. Kisah Para Rasul 11. Dia kasih tutup mulutmu dulu. Bang Arif, tutup mulutnya dulu, pendeta penipu ini. Tutup mulutnya. Kau dengar, tak ajarin. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Saya ajarin samamu ya, supaya kau itu sadar, kau itu siapa. Nomor 26-nya dikatakan begini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Paulus berada di Antioquia dan murid-murid Paulus pertama kali disebut Kristen. Paulus adalah tokoh pendiri agama Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Murid-murid Paulus disebut Kristen dan Paulus disebut tokoh Kristen. Bertobat. Si Paulus ini bertobat kan jadinya kan? Setelah bertobat dia jadi agama apa? Dia mengikut Yesus. Mengikuti Yesus. Hubungannya bahwa kita termasuk di zaman kita sekarang, bahwa kita dulu angkatan orang jahat. Pengikutnya Paulus. Pengikutnya Paulus itu, dengar. Pengikutnya Paulus itu disebut Kristen.
dan pengikutnya Paulus itu disebut orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari Paulus. Bahwa kami itu pengikut Paulus. Saya jelas mengatakan samamu, saya bukan pengikut Paulus. Jelas ya? Lalu, jangan pernah masukkan saya ke dalam pikiran. Oke. Sekarang 13 buku karangan Paulus itu kau terima atau tidak? Di mana? 13 buku karangan Paulus itu kau terima atau tidak? Bacakan sama saya dari 1 sampai 13 apa saja. Roma, Galatia, Filipi, kemudian Timotius, Efesus, kemudian Tesalonika, kemudian baru 5. Filemon, dan seterusnya. 13 buku punya dia, itu kau terima atau tidak? Itu salah. Baru 6 yang kamu sebut. Kamu terima atau tidak? Baru 6 kau yang terima kamu atau sebut, tidak? Saya jawab. Jangan. Kau terima atau tidak? Ngapain kau lebay kali? Saya Ngapain akan kau lebay? jawab. Itu kan. Makanya Filemon, jangan Titus, karang-karang. 13 Timotius, 12. Tesalonika, kemudian Kolose, kemudian Filipi, Efesus, Galatia, 1 Korintus, 2 Korintus, Roma, 2 Timotius, 1 Timotius, 2 Tesalonika, 1 Tesalonika. Kau terima enggak itu? Baru 12. Kau terima tidak? Satu lagi. Kau terima tidak? Satu lagi cuma biar saya Kau jawab. terima tidak? Kau terima tidak? Jawab dulu. Enggak, saya jawab. Kau terima enggak itu buku-buku karangannya Satu itu? lagi cuma sebutkan. Satu lagi ada yang ketiga. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi 13 bukunya ya. 1 Roma, 2 1 Korintus, 3 2 Korintus, 4 Galatia, 5 Efesus, 6 Filipi, 7 Kolose, 8 1 Tesalonika, 9 2 Tesalonika, 10 1 Timotius, 11 2 Timotius, 10 1 Timotius, 11 2 Timotius, 12 Titus, 13 surat Filemon. Timotius itu ada 2, Tesalonika ada 2, 4 kali tadi kamu sebut. Korintus ada 2. Oke, 13 semua bukunya. Katanya kamu menerima tulisan. Pertanyaan saya, kamu terima ndak karangan Paulus itu? Bukan karangan. Lalu apa? Itu tulisan. Ya iya, karangannya dia. Beda karangan. Kadang karangan itu main logika. Enggak usah kau ke situ, hal-hal sepele ngapain kau ribut? Pertanyaan saya, kau terima ndak tulisan dia? Orang IT itu harus tahu itu. Kau terima tidak tulisan Paulus itu? Jelas ya bahwa itu bukan karangan Paulus ya. Tapi iya sudah, saya ikuti tulisan Paulus kalau begitu. Kau terima tidak? Itu dia. Kau terima enggak? Saya terima. Ada enggak tulisan Yesus kau terima? Sekarang dengarin dulu Juma, kan sekarang dengar. Tadi katanya pengikut Yesus. Saya terima. Ternyata kamu pengikut Paulus. Dengarin. Buktinya kau terima bukunya. Berarti kau pengikut Paulus. Tulisannya si Paulus. Tapi dengarin, apa yang dia catat itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan Allah. Firman Coba Tuhan kau tunjukkan di mana tertulis di surat Paulus kalau itu firman Tuhan. Silakan. Nah, itu lagi. Coba kau menuduh tulisan pimpinanmu itu adalah firman Tuhan. Kau tunjukkan dari kitab Roma sampai Filemon di mana tertulis kalau itu firman Tuhan. Silakan. Siapa pimpinan saya gimana? Paulus, Bahlul, kan mulai lagi kan, nampak kali lagi bodohnya kan? Yohanes, mulai lagi nampak bodohnya kan, mulai lagi nampak bodohnya. Yohanes